sekolah minggu Teofila yuk. Tepuk kami ya. 1, 2, 3. Tepuk kami. Sekolah minggu Teofila. Hari Minggu jam 11 datang ya. Oke, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya siapkan hati ya. Semangat memuji Puji Tuhan. Siapa di sini yang merasa dirinya disayang Tuhan? Oh, kita semua disayang Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kalau gitu kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya. Kita sama-sama nyanyi ya, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyi lagu ini. Semangat ya adik-adik ya. Adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku. Menyebutku apa? Menyebutku kesayanganmu. Kau yang sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ayo angkat tangan kita adik-adik menyembah Tuhan. Adik-adik, kita mengagungkan nama Tuhan Yesus.
Bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena aku adalah kesayangan Tuhan. Aku bersyukur karena aku disayang Tuhan. Mari hari ini kita bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo ikuti Kak Desa, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama Kak Desa, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Mau mengenangmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sayang sama saya. Bilang sama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Amin. Yes Tuhan. Di setiap waktu. Mari angkat tangan kita adik-adik. Amin. Menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sama-sama. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik di setiap waktu. Amin. Kuatkan tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah anak-anakmu, dan Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami semua. Saat ini kami mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk semuanya, Laskar Kristus siap. Laskar Kristus siap. Ayo semuanya kumpul ke tengah. Ya, boleh kumpul di tengah semuanya. Ya, kita punya sahabat loh yang terbaik. Kira-kira sahabat kita yang baik banget, yang selalu pelihara hidup kita siapa ya? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Nah, ayo kita sama-sama nyanyi dengan semangat ya. Yesus kau sahabatku. Woo! Tepuk tangan adik-adik, semangat. Woo!
kita mau nyanyi Sedikit Tingginya Langit, tapi gini, ada permainannya. Kalau Kak Desa bilang stop, langsung jadi kayak patung ya. Entah Kak Desa kasih kode ke musik, kalau begini berarti langsung diem. Kalau gerak berarti duduk ya. Nanti Kak Desa nyari 3 pemenang dah. 3 pemenang ya, oke? Ayo, siap-siap ya. Oke, yang gerak duduk ya. Oke, yo, Sedikit Tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Yang dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gerak, duduk. Duduk sayang. Yang gerak itu ya duduk di bangku ya. Gerak. Gerak, duduk sayang. Ya. Kakak liatin kakak. Yang gerak-gerak duduk kakak. Liatin kakak. Oh, itu udah gerak-gerak dari tadi tuh. Jio. Tinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam laut. siapa ya? Lebih dalam Kasih Yesus, seindah-indah pelangi. Ayo. Ini hebat nih ya. Lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Duduk ketawa senyum duduk. Kasih Yesus, Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. siapa ya? Aduh. Duduk. Aduh, udah gak sanggup, duduk aja. Ayo duduk sayang. Duduk. Ya. Wah, ini hebat nih kayaknya ya. Ya udah deh, gini aja deh. Cari pasang dua-dua Sweet. Yang menang maju ke depan. Yang menang siapa? Yang menang Sweet. Ayo. Cari dua-dua. Yang berdiri Sweet. Ya, yang berdiri Sweet, yang menang maju depan ya. Udah, nggak usah patung lagi. Keterusan. Sweet, yang menang ke depan ya. Ya, soalnya jago-jago nih main tak patungnya nih. Maju, ya. Maju. Yang menang maju. Oke, ini yang juara ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang Sweet lagi berdua. Ya, berdua. Satu lagi. Ya, kamu tunggu ya. Gimana Sweetnya? Sweet sama siapa dia? Ya udah, ayo. 1, 2, 3, Sweet. Siapa yang menang? Ayo.
menang boleh di depan. Siapa yang menang? Kamu menang. Oke, boleh duduk sayang. Berarti ini yang menang siapa? Kamu ya? Hah? Yang menang tadi siapa kamu? Kamu juga menang. Ini menang. Berarti 3 ya? Oke deh, ini pemenangnya boleh kakak kasihkan. Ya, gitu. Ya, makannya nanti ya sayang. Oke deh. Oke, boleh duduk. Yuk, kita lanjut lagi lagunya. Sayang, sayang, disayang. Ya, maju lagi adik-adik. Ya, kita masih nyanyi lagu sayang, sayang, disayang. Nanti kalau sayang, sayang, disayang gini ya. Wah, yang sapuannya paling semangat. Wah, itu mantap itu ya. Yang paling kencang sayang, sayang, disayang ya. Oke. Yuk, sama-sama. Goyang ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama. mana goyangnya? Dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Mana goyangnya? Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama. mana penuhan gendang? Dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Dengan gendang. Mana? Dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih, Sayang, sayang, di mana? sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Mana jempolnya? Glory, glory. Glory, glory, Jempolnya mana? haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tahu buat Tuhan Yesus. Tadi ya, ada saya lihat. Ada yang menarinya itu menghayati banget sampai.
semangat banget ya. Ini Elin nih keren banget tadinya. Wah, keren. Oke, Elin boleh ambil. Sini sayang. Wah gitu ya, kalau buat Tuhan Yesus harus sama Semangat. Iya Elin. Pilih mana? Pilih yang mana? Yang itu? Oke deh. Oke adik-adik, boleh duduk sayang. Wah ini luar biasa nih. Ya anak sekolah minggu Tepila semangat. Tepuk tangan dong buat adik-adik. Keren sekali. Semangat buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menjalankan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya sudah. Yuk kita berdoa ya. Yang bertugas siapa kakak? Carla sama Kimberly ya ya. Coba kantong ya sayang. Kimi sama Carla. Carla sama Kimi. Oh iya ya seragam kita ya. Kompak kita ya. Oke mari kita berdoa adik-adik. Ya. Kita berdoa dipegang persembahannya. Ya. Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi anak bijak, oh bijak, ku mau jadi anak bijak. anak bijak, lebih suka menang daripada menganggur. Hidup hemat lebih untung, anak bijak bisa Lebih suka lebih suka menang daripada menganggur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Oke, terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan apa? Firman Mendengarkan Tuhan. firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita ya adik-adik. Semuanya boleh bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama bilang. Yuk sama-sama bilang sama Kak Desa. Aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi yuk aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya kita nyanyi lagu Ku Cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Ayo adik-adik sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bilang aku cinta Tuhan Yesus. Sama-sama ya adik-adik ya. Ku cinta Yesus.
lagu ini katakan, ku cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari sama-sama bilang, Cinta Yesus, bilang aku cinta Tuhan Yesus. Aku sayang sama Tuhan Yesus. Ini isi hatiku Tuhan, Kau lihat. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari sama-sama adik-adik, yang lebih keras lagi kita bernyanyi buat Tuhan. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Yes, amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Selanjutnya Kak Desi serahkan kepada Kak Debbie. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kakak tunggu sampai tenang. Oke? Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah kesayanganmu. Biarlah firman yang aku dengar dapat aku lakukan. Jadikan aku tenang, duduk dengan taat, mendengar sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Sekarang kita bikin gerakannya lebih heboh. Jadi waktu kakak katakan tepuk Yesus, wow, heboh dikit lah ya. Sus, wow. Yesus, yes, ya. Tepuk Yesus, 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 yes. Tepuk Yesus, 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 yes. Sebelum duduk, kakak mau tanya. Tadi di sini siapa yang udah makan? Udah makan. Suka nggak makan kentang goreng? Kalau makan hamburger suka nggak? Suka. Kalau makan es krim suka nggak? Apalagi? Ada yang mau? Kalau gitu ikutin gerakan kakak. Kalau kakak katakan kentang, semua tangannya begini, kentang. Oh, hamburger? Kan ini roti dagingnya ini. Hamburger, goyang kepalanya. Kalau es krim semua tangannya begini. Ikutin gerakan kakak. Es krim. Ya, kentang. Jeng mana ya Pak ya? Kentang, jeng. Kentang, hamburger, kentang es krim.
hamburger. Oke. Ini kalau yang baju kuning emang dari awal udah penuh dengan baterainya 500% ya. Oke. Lagi ya. Let's go. Hamburger kentang, hamburger es krim, es krim, es krim, hamburger kentang, 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 es krim, es krim, es krim, es krim, hamburger. Pak, bapak yang mana pak? Bapak pilih yang mana? Bapaknya lagi ya. Hamburger kentang, hamburger es krim, hamburger es krim, hamburger, hamburger. Loh, hamburger masa gini? Hamburger gimana? Gini. Ready? Kentang, hamburger, es krim, es krim, es krim. Mana es krimnya? Ya, aku mau kasih buat dia. Yeay. Silakan duduk. Kakak mau cerita. Mana penari tamborin kita? Sama-sama. Nah, hari ini kakak mau cerita sebuah kisah bahwa kejadian ini ada di sebuah tanah yang penuh hijau-hijau. Di situ, kok kakak belum kenalan ya? Nanti adik-adik kalau ketemu kakak, woi, nggak tahu namanya. Perkenalkan dulu, nama kakak Kak Debbie. Siapa namanya? Kak Debbie ya. Di sini hari ini kakak mau bercerita. Waktu itu, sekuntum mawar merah. Ada sekuntum mawar merah. Si mawar merah ini selalu menjadi pusat perhatian. Coba tolong dipegangin anak cantik. Bunga mawar sedang tumbuh. Cakep. Terima kasih. Oh, bunga mawar yang cantik. Nah, pada waktu itu di sebuah taman, karena tumbuh beberapa bunga melati di kebun itu, maka banyak orang-orang yang datang dan orang-orang gitu. Guys, selfie dulu. Ada bunga yang cantik, tunggu selfie dulu ya. Cekrek, cakep. Orang-orang lewat, lalu kata dia, oh ada bunga mawar ya. Aloh, kalau gitu aku mau cium-cium. Harum. Foto dulu. Bukan sama orangnya, tapi sama bunganya. Cekrek. Lalu tiba-tiba ada pohon bambu yang sedang berzadi. Pohon bambu sedang menangis. Wah, lalu si bunga mawar ini berkata begini, terima kasih cantikku. Hai, bambu, hai. Kenapa kamu menangis, bambu? Aku sedih, mawar. Lihat, di taman ini cuma kamu yang orang foto-foto, orang selfie-selfie cuma sama kamu. Kalau aku nggak ada yang menyukaiku. Lalu bunga mawar ini berkata gini, bambu, kamu tahu nggak? Kamu itu pohon yang kuat. Lihat, kalau hari ini aku berbunga, besok 1 minggu kemudian, bahkan 1 bulan kemudian, maka aku akan layu, dibuang orang, diinjak-injak orang. Lalu si bambu sedih lagi. Pokoknya aku jelek. Orang-orang gak mau foto sama aku. Terus si bambu ini menangis. Mawar berkata begini, bambu kamu jangan sedih. Tahu gak, kalau aku kan cepet layu. Tapi kalau kamu biasanya dipotong lalu dibikin pagar. Wih, kamu mah tanaman yang berguna. Enggak, aku jelek. Aku tuh gak kayak kamu, mawar. Kenapa? Kalau orang-orang lagi wisuda, lagi ulang tahun, lagi Valentine, lalu dia berkata gini, will you marry me? Kebalik, Kak, kebalik. Peragakan.
Gak ada yang kebetulan loh. Peragakan, coba. Ih kakak, ayo cepat nggak di situ. Biasanya kalau bunga-bunga kan dikasih waktu Valentine. Kak, durasi. Ngomongnya apa? Enggak lah ya. Ini buat kamu. Udah, kebanyakan groginya. Orang lagi ngapain kakaknya ini? Nah, biasanya bunga mawar itu diberikan kepada orang yang sedang berbahagia, lagi ulang tahun, lagi Valentine, lagi merayakan hari ibu, maka bunga ini dikasih. Terus si bambu nangis lagi. Pokoknya aku jelek gak kayak kamu. Kalau kamu bisa buat hadiah, mana ada sih orang yang kasih hadiah pohon bambu. Semua orang pasti ketawa. Lalu si mawar ini berkata, bambu, lihat, kamu itu kalau dipotong, cekek, lalu lubang di tengahnya dibersihkan, maka kamu bisa dipakai sebagai saluran air, pipa air, di mana kamu bisa membawa air itu kepada pohon anggrek, pohon melati, bunga sepatu, bunga matahari, bunga bulan, bunga bintang. Gak ada ya bunga bulan, bunga bintang. Tapi si bambu ini tetap nangis. Pokoknya aku sedih. Lalu si mawar ini memberi semangat lagi. Bambu, selain tadi kamu buat pagar, kamu bisa dipakai buat pipa, saluran air. Di rumah-rumah kamu bisa dipakai sebagai kursi, sebagai tempat tidur, sebagai rumah, atap, pintu. Pokoknya kamu TOP BGT, kamu tuh keren. Lalu bambu mulai sadar, ternyata aku banyak gunanya ya. Oh, aku gak boleh sedih ya. Iya bambu, karena kalau aku umurnya cuma sebentar, tapi kalau bambu umurnya bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, akhirnya bambu mulai tersadar. Ternyata bambu merasa dia jelek, bambu ngerasa dia gak berguna, tapi gunanya ternyata banyak. Buat kamu yang udah bantu kakak, terima kasih. Nah, gunanya banyak. Adik-adik pernah merasa enggak? Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan aku sih? Tuhan, kenapa aku enggak cantik kayak Kak Desa? Kenapa aku enggak cantik kayak Kak Miss Rachel? Pernah enggak ada yang berpikir begitu? Anak-anak sekalian, kita semuanya itu tidak pernah diciptakan tanpa maksud dan tujuan. Bahwa kita semuanya adalah kesayangan Allah, baik bunga mawar maupun pohon bambu, semuanya Tuhan ciptakan berguna dan membantu manusia dan punya fungsi masing-masing. Jadi jangan pernah kita berpikir, aku gak berguna, aku gak bisa apa-apa. Oh, Tuhan kenapa ciptakan aku yang gendut? Tuhan kenapa ciptakan aku yang kurus? Tuhan kenapa ciptakan aku keriting? Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena semua anak Tuhan itu adalah anak kesayangan Allah, anak kesayangan Tuhan. Coba sebutkan tokoh Alkitab yang paling sayang, disayang. Siapa yang disayang Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Tokoh Alkitab yang disayang Tuhan. Siapa namanya? Abraham. Keren banget. Abraham itu adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang disayang Tuhan. Contoh, kenapa Abraham disayang Tuhan? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Nah, kamu tahu hati kakak. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak,
Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ya kan? Oh lah, dia yang mutar, urusan mutar, kamu yang mutar. Nah, Bapak Abraham itu adalah contoh orang kesayangan Allah. Bapak Abraham itu adalah contoh orang kesayangan Allah. Contohnya apa? Yang pertama, Bapak Abraham disuruh pergi dari kampung halamannya. Siapa yang di sini yang warga Cengkareng? Angkat tangannya. Kamu warga Cengkareng mana? Bojong, Bojong apa? Bojong Indah mana? RT berapa? Kalau nggak tahu duduk. Nah, Bapak Abraham itu pada waktu itu mendapat firman Abraham, pergilah kau ke tempat yang nanti akan kusebutkan. Kira-kira kalau disuruh pergi ke tempat yang tidak disebutkan, kita bingung apa gampang? Bingung karena apa? Mesti kemana ya? Oh, kesini salah. Aduh, mau kemana ya? Karena nggak tahu tujuannya. Tapi kalau dikasih tahu, namamu siapa? Elin, cepat pergi ke mimbar. Cepat pergi ke mimbar. Masa jawabannya? Pasti si Elin cepat lari ke mimbar. Cong. Nah, kalau dia namanya siapa ini? Chris, cepat pergi. Kemana kakak, kemana? Pergi dulu. Aku pusing kakak, aku pusing, kemana ya kakak? Karena tidak disebutkan tempatnya. Tapi Bapak Abraham, ketika Allah berfirman, pergilah ke negeri yang nanti akan kusebutkan, Bapak Abraham langsung yes. Dia berjalan bersama seluruh keluarganya dan seluruh hartanya. Dan Bapak Abraham itu juga diberi janji oleh Allah. Ada yang ingat janji Allah kepada Abraham apa? Kamu jawab sini, boleh? Janji Allah kepada Abraham apa? Memberkati Abraham berlimpah-limpah. Wow, terus? Keturunan Abraham akan banyak sekali seperti bintang dan pasir di tepi laut. Wow, kok ini Alkitab berjalan ya? Wow, pinter ya, bahwa janji Allah kepada Bapak Abraham adalah seperti ini. Engkau akan kuberkati dan keturunanmu akan seperti apa? Bintang-bintang di langit. Ada yang bisa hitung bintang-bintang di langit? Tidak bisa dihitung, lebih dari ratusan, ribuan, miliaran, dan banyak sekali. Karena apa? Terlalu banyak. Bahwa bintang-bintang di langit itu adalah Allah mau berkata, Abraham, keturunanmu akan sangat banyak. Nah, adik nanti hadiahnya nanti ya. Sangat banyak. Nah, lihat, Abraham ini adalah orang kesayangan Allah. Selain janji tentang diberkati dan keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut, apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham udah tua, udah kakek-kakek. Udah kakek-kakek, aku belum punya anak. Kata Tuhan, aku punya keturunan yang banyak. Tapi sampai kakek-kakek belum punya anak. Kira-kira Bapak Abraham punya anak di usia muda atau usia tua? Kenapa kamu tahu? Berapa umur Bapak Abraham punya anak? Enggak tahu ya, makanya dengerin. Ayo. Anak Bapak Abraham yang dijanjikan namanya siapa? Loh, kok kamu Alkitab berjalan lagi ya? Good. Hadiahnya 2. Kok pisang Bapak? Makanya kalau Bapak mau denger-dengeran duduk supaya tidak salah dengar. Hadiahmu udah 2 ya. Habis ini gak boleh jawab lagi ya. Teman-temannya gak kebagian. Ya, Bapak Abraham diberi anak ketika umurnya sudah tua, tapi yang membuat sedih
ketika Bapak Abraham diberi anak laki satu-satunya, disuruh ngapain anaknya? Iya, Abraham, besok pergilah dan bawalah korban. Oh, dia nggak mau digendong ini, mau digendong kakak. Oh, nggak mau digendong kakak. Oh, ini yang ganteng, nggak mau juga kan anaknya laki-laki. Kalau cewek kakak nggak bisa angkat, ini yang ganteng. Oh, ganteng banget. Apa yang terjadi? Ketika anaknya ini mau dibawa, dipersembahkan di hadapan Tuhan, push, nurut kakak, nggak akan jatuh. No, dia takut. Dia mau mempersembahkan di hadapan Tuhan. Abraham itu orangnya nggak ngeyel, orangnya taat, orangnya nurut. Disuruh persembahkan anak laki-laki yang satu-satunya, dia nurut, dia taruh di atas kayu. Jet. Diam. Lalu dia siap apa? Mengayunkan senjatanya untuk mempersembahkan kepada Allah. Gimana? Abraham, jangan engkau bunuh anakmu, tetapi ada binatang yang sudah kupersiapkan. Bilang embek. Ya, embek. Oh, ini aja embeknya. Ini embek. Bilang embek. Embek. Oke, nggak jadi ya. Diam di sini kan kamu embeknya. Anaknya kan tadi nggak jadi karena Abraham nurut. Anaknya nggak jadi dipersembahkan. Anaknya ditaruh di tempat yang benar. Sekarang embeknya mari kita eksekusi. Nah, embeknya, embeknya siap diapain? Dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nih embeknya siap dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kakak mau sampaikan. Abraham itu kesayangan Allah. Abraham itu kesayangan Allah. Nah, kita akan belajar kenapa sih Abraham itu kesayangan Allah. Abraham punya sifat dan karakter yang TOPBGT yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi kakak mau bagi hadiah dulu ya. Nah, tadi yang Alkitab berjalan dapat hadiahnya 2 ya. Oh, kamu jawab apa? Mau. Kalau mau duduk nggak? Oh, duduk dulu. Oke, Ishak, ini punyamu. Kamu tadi, maksudnya jadi Ishak tadi loh. Kamu tadi jadi embek nggak? Oh, ini yang jadi embek, dia yang mau digendong. Bapak embek, bapak duduk. Bapak duduk dulu, duduk. Duduk. Enggak boleh, tengah duduknya. Nah, begini nih, ini. Bapak diam-diam baik di situ. Nanti kakak pasti punya hadiah lagi. Oke? High five. Oke, iya. Bunganya sisa 1 nanti buat pertanyaan yang terakhir. Oh, ayatnya begitu lagi. Oke, anak-anak. Hari ini simak di layar LCD. Gak apa-apa ya, agak ketutupan dikit. Tapi yang jelas kita masih bisa baca yang di sini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hei! Siapa yang merasa kesayangan Tuhan? Kenapa kita kesayangan Tuhan? Maka kita akan lihat next. Kakak mengambil ini di sebuah ayat, yaitu Keluaran 19 ayat yang kelima. Semua yang bisa baca kita mau hitung 2, 3, baca sama-sama. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Tadi teman kita kasih contoh. Yang tokoh Alkitab kesayangan Allah siapa namanya? Bapak Abraham. Apa rahasianya jadi kesayangan Allah? Kita lihat next.
Allah itu mengharapkan anak-anak memiliki ketaatan. Ketaatan yang pertama yang Bapak Abraham lakukan apa? Ketika Allah memerintahkan pergi ke suatu tempat, meskipun Allah belum katakan, Abraham mogok apa jalan? Berarti Abraham taat, betul? Ayo Abraham pergilah. Kalau anak sekolah minggu, ayo Mario ke gereja. Capek, nonton dulu, main dulu. Gitu? Enggak, kalau anak taat langsung berkata, yes ma, yes, aku ke gereja. Langsung mandi, langsung ke gereja. Kalau kakak guru sekolah minggu ngomong, ayo adek-adek bangkit berdiri. Entar dulu bangkit berdiri, sepatunya kotor. Antum gak mau berdiri, capek. Taat gak? Kalau guru sekolah minggu, ayo bangkit berdiri. Kalau anak taat gimana? Taat itu berarti melakukan perintah. Jadi ketika kita mau menjadi kesayangan Allah, ketika kita mau jadi kesayangan Allah, satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketaatan. Selanjutnya, kita belajar bahwa bagaimana sih hidup taat itu? Taat itu adalah anak Tuhan yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya itu berarti taat, karena kita datang ke gereja, kita mau belajar firman. Kita datang beribadah, kita mau diisi oleh firman. Oleh sebab itu kita harus pasang telinga kita, pasang telinga kiri, pasang telinga kanan, tutup mulutnya. Buat apa? Mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Anak Tuhan yang taat itu yang kedua apa? Melakukan firman Tuhan. Nanti kalau ujian gak boleh nyontek ya. Melakukan firman Tuhan itu berarti meskipun ada kesempatan tidak akan dilakukan. Karena Tuhan berkata, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Kita tidak boleh melakukan hal jahat dengan mata kita. Jadi anak yang taat cuma dua yang perlu kita lakukan. Satu, sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Yang kedua, melakukan firman Allah. Firman Allah yang mana? Firman Allah yang disampaikan di sekolah minggu, firman Allah yang kita pelajari di sekolah, firman Allah yang kita dengar lewat kita mendengar cerita-cerita firman Tuhan. Nah, lanjut adik-adik. Jadi kalau kita mau menjadi anak kesayangan Allah, next kita harus taat. Anak yang taat itu pasti anak yang sungguh-sungguh mendengar. Anak yang taat itu anak yang melakukan firman Tuhan. Next, selanjutnya kita lihat pelajaran apa yang harus kita dapati. Nah, kita ini sudah selamat. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita merayakan Paskah. Apa arti Paskah? Apa arti hari raya Paskah? Hari raya Paskah memperingati apa? Apa sayang? No, yang lebih benar lagi? Yang lebih benar lagi Paskah. Kebangkitan. Kamu udah dapat hadiah ya? Oh belum ya, makanya kamu ngarep ya. Oke. Dapat lagi. Jadi ingat, bukan kematian sayang, tapi kebangkitan. Kalau kematian itu Jumat Agung. 3 hari kemudian Yesus bangkit merayakan Paskah. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup dengan firman. Lanjut lagi, next Kak. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Yuk kita mau baca sama-sama 2, 3. Taatlah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengaku dan berjanji, bukan juga berpura-pura, melainkan tulus. Ya, ini siapa namanya? Aisyah.
Elisa. Nama Alkitab loh. Elisa. Ini dedeknya. Jagain dedek ya. Iya mah. Tadi dikatakan kalau taat tidak boleh hanya di mulut, tidak boleh hanya berjanji, tidak boleh juga pura-pura. Kalau mama pergi, nakal kamu. Kamu gak bisa diem. Nanti kakak. Ketika ada mamanya, gimana Elisa? Adiknya baik-baik. Baik mama. Awas ya, ngadu-ngadu. Kira-kira itu contoh yang taat gak? Kalau contoh yang taat gimana? Itu berbohong ya. Kalau contoh yang taat ketika kita disuruh jaga adik gimana? Harus jujur kalau adiknya lagi gak bisa diem. Sabar. Dede jangan nakal, nanti mama marah. Bahwa kita tahu kita tidak akan berbuat yang tidak-tidak pada adik karena kita tidak berpura-pura, kita tidak janji palsu, tapi kita tulus. Nah, lanjut lagi. Tinggal dikit lagi ya. Siapa sih yang paling suka hadiah? Seneng gak dapat hadiah? Nah, anak kesayangan Tuhan itu dapat upah. Anak kesayangan Tuhan itu ada upahnya. Upah bagi anak yang taat itu menjadi, itu di depan apa? Harta kesayangan Allah. Kira-kira kalau adik-adik punya handphone gak? Punya handphone gak? Coba yang punya handphone angkat tangannya. Angkat handphonenya. Ini harta gak kira-kira? Hah? Harta itu ditaruh di mana? Dikantongin. Terus ditaruh mana? Ditaruh di dalam tas. Bila perlu taruh gini. Ya kan? Kalau lagi cuci tangan, rela gak hartanya ditaruh di jalanan? Biarin. Biar diambil orang, biarin. Rela gak? Gak rela karena ini harta kesayangan. Kalau harta kesayangan diapain? Dijaga. Kalau disayang, kalau kotor, dielus, elus. Coba tanya mama yang punya bayi. Mama yang punya bayi, itu harta kesayangan gak? Iya. Kalau bukan kesayangan, kalau kakak minta dikasih gak? Bu, minta bayinya? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Harta kesayangan mesti diapain? Sayang, disayang. Diapain? Disayang. Aku disayang Tuhan. Karena itu harta kesayangan. Siapa yang mau jadi harta kesayangannya Allah? Kalau menjadi harta kesayangan Allah, pasti Allah pelihara. Kalau menjadi harta kesayangan Allah, pasti Allah akan sayang dengan begitu rupa. Tapi ada syaratnya. Jadi anak kesayangan Allah cuma satu syaratnya apa? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Siapa yang mau taat? Jangan hanya mau upahnya, tapi harus taat dulu. Abraham taat dulu, baru Abraham mendapatkan berkat. Abraham melakukan firman dulu, baru Abraham menjadi berkat. Berarti kita juga, aku mau taat karena aku harta kesayangannya. Katakan, aku mau taat karena aku harta kesayangannya. Selanjutnya Kak. Ya. Oke, ini udah terakhir. Yuk anak-anak, baca 2, 3. Allah membawa kita dalam pemeliharaan dan perlindungannya yang istimewa, seperti harta disimpan di suatu tempat yang aman dan terkunci. Lanjut. Dan Yesus, katakan, Yesus, aku mau jadi milik kesayanganmu. Aku mau selalu taat kepadamu. Kita berdiri yuk. Kita mau katakan doa ini bersama-sama. 2, 3. Yesus, aku mau jadi milik kesayanganmu. Aku mau selalu taat kepadamu. Ulangi lagi. Yesus, aku mau jadi milik kesayanganmu. Aku mau selalu taat kepadamu. Siapa yang mau taat sama Tuhan? Oke, turunkan tangannya.
Contoh anak yang taat kepada Tuhan. Kakak mau tanya yang belum sekolah. Yang belum sekolah, contoh kita taat sama Tuhan apa? Siapa yang mau jawab yang belum sekolah? Yang belum sekolah, kamu mau jawab nggak? Cini ya, kan buat anak kecil pertanyaan pelan-pelan ya. Kalau orang taat itu orang yang mengerjakan apa ya contohnya? Contohnya kasih tahu kakak orang taat. Oke, enggak. Ada yang mau jawab? Taat itu apa? Contohnya apa? Dia pakai bahasa kalbu kak. Di dalam hatinya berkata-kata tapi mulutnya apa sayang? Taat itu. Iya, rajin ke gereja gitu. Ngomong apa? Se. Rajin ke gereja. Apa sayang? Habis ini kita pulang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kakak mau yang berani. Kamu belum sekolah? Belum. Contoh taat kepada Tuhan itu apa sayang? Mengerjakan PR. Kamu kan belum sekolah, kau udah dapat PR dari mana? PR-nya mengerjakan pekerjaan rumah. Ulangi, apa? Mengerjakan pembersihan rumah. Oh, pembersihan rumah. Ya pokoknya dia udah maju pembersihan rumah. Yang TK, boleh duduk dulu. Capek ya. Yang TK jawab, yang gak jawab gak dapat. Yang TK. Kasih tahu sama kakak contoh taat itu gimana? Maju ke depan yang berani. Cepat. Iya sayang. Contoh taat itu apa? Orang tua. Orang tuanya diapain? Didengarkan. Didengarkan. Oh bener. Orang tua didengarkan. Jadi dia nyicil jawabnya, gak apa-apa. Apa sayang kamu mau jawabnya? Mengerjakan sekolah. Apa sayang? Mengerjakan sekolah. Oh pokoknya berhitung dikerjakan, ABC dikerjakan, ngapal bahasa Inggris mesti Iya, oke lah ya ini. Udah yang TK udah, mau lagi? Oh mau lagi, oke. Apa contohnya sayang? Tolong mami. Ya, mami. Cium mami. Oh cium mami. Iya, itu taatnya apa? Anak Tuhan harus menyayangi, jadi dia cium mami. Taat. Yang kelas 1, 2, 3 cuma satu aja. Cece kan udah dapat. Yang belum dapat, yang kelas 1, 2, 3. Selain Abraham, tokoh Alkitab siapa yang taat kepada Allah? Iya siapa? Jawab. Siapa lagi selain Abraham? Ya udah kamu kelas 1, 2, 3. Siapa? Namanya siapa C? Kasih contekan C. Nabi Nuh. Oke, taatnya apa Nabi Nuh? Dengan Ya pokoknya taat lah ya kak. Nabi Nuh itu disuruh bangun bahtera, Nabi Nuh nurut, bener? Amin. Kelas 4, 5, 6. Yang gede-gede kali-kali ada baca dia. Yang kelas 4, 5, 6. Ayat yang kakak sebut, di manakah dia alamatnya? Ayat yang kakak sebut pertama kali. Yang awal-awal. Keluaran berapa? Ayo jawab. 19 ayat 5. Betul, pintar. Oke. Yang terakhir ini saya kakak kasih dia aja deh. Dia udah ngarep sampai gini. Nah, kali ini guru sekolah minggu nih dapat 1 aja. Sebelum kita doa ya. Tolong ya. Jangan kayak yang di depan lagi. Disuruh begini, bingung dia. Kakak-kakak guru sekolah minggu.
Siapa kakak yang paling terlama mengabdi sebagai guru sekolah minggu di tempat ini? Siapa kak? Ayo, cepat. Siapa terlama? Oh, Pak Bambang. Pak Bambang hari ini dapat apresiasi sebagai guru yang paling setia karena taat menjalankan firman Tuhan kan? Ini mendapatkan apresiasi, nanti boleh diberikan kepada istrinya nyampe pulang. Mami, I love you. Pak, ini apresiasi karena Bapak mengabdi, tidak dipandang usia, Bapak tetap setia. Good. Istrinya yang mana sih? Oh. Mana istrinya ya, Pak? Istrinya menyembunyikan diri. Mari kita beri tepuk tangan. Pasti ada orang di belakang layar yang selalu support. Sering ditinggal, pasti nggak ngomel-ngomel nih Pak. Tepuk tangan dulu. Mari kita mendengarkan pernyataan ya dari Bapak. Anaknya yang ini, ya anaknya lah ya, ini acara keluarga. Oke. Terima kasih Mama, kalau selalu dukung Papa. I love you Mama. Keren. Terima kasih Pak Bambang. Bahwa ini adalah sebuah teladan yang luar biasa, ya. Kalau tidak ada istri yang cinta Tuhan pasti nggak akan didukung. Oke anak-anak, mari kakak-kakak pemain musik, mari kita mau memuji Tuhan. Boleh tenang sejenak, ingat perkataan kakak tadi. Yang mau jadi anak kesayangan Tuhan mesti apa? Taat. Taat itu ngapain? Sungguh-sungguh dengar firman dan juga sungguh-sungguh melakukan firman. Upah bagi orang yang taat adalah menjadi harta kesayangan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Siapa yang mau dipelihara Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mari kita berdiri. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Boleh makannya nanti gak sayang? Kita mau berdoa dulu. Boleh nanti ya sayang ya? Disimpan dulu. Mari kita tunduk kepala. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh. Kita ini adalah kesayangan Allah. Anak kesayangan Allah harus taat. Kita mau, ya boleh makan di belakang sayang, boleh makan di belakang kalau. Yuk anak-anak, lipat tanganmu, katakan. Ku cinta Yesus. Mari katakan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Buat anak-anak yang mau didoakan. Oh Kak, aku pengen lebih taat. Kak, aku sering kali gak dengar-dengaran. Kak, ketika mendengar firman Tuhan aku sering gak sungguh-sungguh. Kakak akan berdoa buat anak-anak yang rindu. Anak-anak yang rindu didoakan. Boleh maju di depan kakak. Kakak doakan supaya engkau menjadi anak yang taat. Dan engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Ayo kakak tunggu buat anak-anak yang mau didoakan bahwa kita mau bersama-sama Tuhan. Aku mau jadi anak baik. Aku mau jadi kesayanganmu. Lipat tangannya, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Masih ada lagi yang mau didoakan? Mari maju ke depan sini sayang, lipat tangan, tutup mata. Ya. Haleluya Yesus.
dengan kakak, Tuhan, aku mau jadi kesayanganmu. Aku mau jadi harta milikmu. Aku tidak mau dimuridkan dunia, tapi aku mau Allah di hidupku. Ajariku taat Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman, melakukan firman dengan taat. Dalam nama Yesus, aku percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, adik-adik kita mau bilang terima kasih ya sama Kak Debbie. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Debbie. Tuhan Yesus memberkati.